Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bergabungnya dalam video YouTube saya di 100% otentik. Kali ini kita akan membahas tentang krisis PR 2.0, proactive strategy for reputation management. Jadi kita akan membahas bagaimana krisis PR ini berdampak kepada reputasi, pada reputation management, dan ini berkaitan dengan etika PR, berkaitan dengan strategi pengembangan tim kampanye PR, berkaitan dengan manajemen reputasi sebagai salah satu peran penting seorang PR. Di mana krisis PR ini sebenarnya kan diawali gitu kan dengan pertanyaan ketika adanya revolusi 2.0 itu memang sudah melanda atau sudah bertransformasi di dunia VR. Sebenarnya bukan lagi krisis PR 2.0, tetapi sebenarnya krisis PR 5.0, karena kan sudah ada artificial intelligence di situ, sekarang sudah ada virtual reality, dan berbagai jenis teknologi yang memang berdampak langsung pada kinerja VR. Tetapi kita akan bahas dasarnya dulu, yaitu berkaitan dengan 2.0. Seperti diungkapkan Dong Gao dan Xiaomei San itu pada salah satu artikelnya, bahwa kehadiran Web 2.0 itu memberikan dampak yang sangat nyata. Yang pertama itu dengan berkaitan dengan kecepatan. Kita tahu kalau dulu mungkin ya 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, ketika membuat press release itu bisa begitu lama proses kejadian ketika suatu peristiwa berlangsung atau sebetulnya event berlangsung, kemudian diketik, ya, kemudian dibaca oleh manajer PR, kemudian dibaca oleh direktur PR-nya, kemudian dibaca lagi oleh klien, dibaca lagi stakeholder, kemudian baru dikirim ke media. Ya kan? Tetapi hal itu sudah tidak boleh terjadi lagi karena segala sesuatu sudah cepat, gitu. Harus bergerak cepat. Jadi kinerja cepat karena itu mengikuti perkembangan internet yang begitu sangat cepat, gitu kan. Karena sekarang trennya itu press release itu bukan lagi hanya disebarkan kepada jurnalis, kepada reporter ataupun kepada media massa, tetapi sudah dipasang lagi di web tersebut, di web perusahaan tersebut, kemudian disebar juga ke para influencer, termasuk juga disebar ke para jurnalis. Kemudian upaya prevention difficulties itu juga adanya suatu yang berubah, gitu. Kesulitan-kesulitan dalam menjangkau, gitu kan, dalam menjangkau ataupun menghalangi suatu krisis atau suatu citra, gitu kan, suatu citra perusahaan atau suatu permasalahan. Ketika dulu hanya bisa bisa menghubungi pemimpin redaksi, bisa menghubungi istilahnya pemimpin media massa, menghubungi direktur direktur di redaksi untuk bisa istilahnya ya pengendalian isu dan lain sebagainya, tapi saat ini tidak, karena isu itu ketika sudah bersebar gitu kan di masyarakat, maka netizen akan berkoar-koar dan banyak homeless media juga akan mereupload gitu kan, memposting ulang penayangan kasus atau penayangan video ataupun membicarakan itu di media sosial. Kemudian tren yang besar itu large loss, di mana adanya kerugian, ya, kerugian akibat adanya lingkungan Web 2.0 yang lebih bersifat disrupsi. Kita ketahui bagaimana banyak, gitu kan, termasuk di kalangan PR sendiri, dengan adanya kecepatan adanya internet, adanya kehadiran internet, adanya medsos, maka kinerja kinerja atau para pekerja PR bisa dipangkas, gitu kan, bisa dipangkas, adanya layoff dan lain sebagainya, karena dengan bantuan AI semuanya akan lebih mudah, gitu kan, lebih mudah dan tidak terlalu membutuhkan banyak orang. Itu kan sebuah kerugian besar. Kemudian ada residual information existing public relation crisis affect enterprise public relation. Jadi ketika informasi-informasi itu menjadi sebuah residu, gitu kan, menjadi banyak residu, sehingga krisis PR pun terjadi karena
residu-residu itu menghasilkan adanya jejak digital. Ketika kita mengingat suatu kasus A gitu kan, misalnya kasus kasus kecelakaan pesawat gitu kan yang kemarin itu Air India, bagaimana itu kan hanya satu orang yang selamat. Itu ketika orang mau naik Air India itu kan ada semacam ketakutan-ketakutan, dan jejak digital itu sangat mudah dicari di internet dan di media sosial, dan itulah yang menjadikan bagaimana seorang PR harus terus proaktif dan tentunya memperhatikan etika-etika etika-etika dalam pekerjaan. Untuk itu apa yang harus dilakukan? Yang perlu adalah inovatif approach. Innovative approach itu menunjukkan bagaimana moving beyond reactive measure. Jadi bukan hanya seorang PR itu sekedar langsung reaktif, langsung meminta maaf, langsung melakukan berbagai lobby ke berbagai pihak dan lain sebagainya. Tetapi langkah-langkah inovatif ini adalah sebenarnya adalah upaya untuk menjaga itu kan citra sebuah organisasi, citra institusi tersebut dalam dynamic digital landscape, ya kan. Jadi dinamika media digital itu sebenarnya itu sangat beragam karena di situ banyak pemain, berbeda lagi dengan media digital di mana para pemainnya itu bisa dihitung dengan jari saja. Tetapi kalau sekarang pemainnya itu sudah bukan hanya hitungan puluhan tetapi sehitungan ratusan, ribuan dan lain sebagainya. Karena netizen itu adalah mereka selalu berkoar-koar juga, mereka selalu bersuara, mereka bisa berkomentar, dan ranah tersebut itu menunjukkan bagaimana ketika suatu kasus terjadi gitu kan, maka sebuah citra perusahaan atau citra organisasi itu bisa langsung runtuh. Karena itu diperlukan langkah-langkah yang inovatif. Sebenarnya bagaimana ini kan digital wild west gitu kan, why writing isn't enough. Jadi reaksi itu tidak hanya cukup karena memang dunia digital itu begitu sangat ganas gitu. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa menjelekkan, semua orang bisa menggunakan kata-kata binatang dan lain sebagainya. Semua orang bisa menciptakan suatu boykot terhadap produk tertentu atau suatu brand tertentu. Ini karena speed of social media and news cycles itu dari satu tweet itu kan bisa spiral ya, bisa menjadi viral dan bisa menciptakan krisis global, bukan hanya hitungan jam, bukan hanya hitungan hari, besoknya tidak, tapi bisa dalam hitungan, bahkan dalam hitungan detik. Karena semua orang sudah memiliki HP sekarang ini, semua orang bisa mengakses internet gitu kan, dan semua orang sudah paham gitu bahwa informasi itu bukan lagi dipegang oleh media massa, tetapi informasi itu sekarang liar dan dikembangkan dan dipermainkan di media sosial. Dengan demikian, gitu kan, traditional damage control itu sudah sangat terlambat. Akhirnya, ujung-ujungnya itu akan apa ya, diperlukan pendekatan yang baru karena pendekatan tradisional itu justru akan menciptakan sentimen negatif. Umumnya itu pendekatan tradisional itu ketika sebuah brand itu kan diserang oleh suatu kasus, misalnya produk makanan itu misalnya ada kasus keracunan karena makan produk tersebut gitu. Ketika kontrol tradisional kan harus koordinasi dengan BPOM, harus menunggu kepolisian, harus apa tes uji di lab dan lain sebagainya. Dan model-model seperti itu kan tidak istilahnya ya, apa ya, tidak cepat gitu, tidak cepat dalam hitungan menit itu. Tetapi yang sekarang itu yang diperlukan itu bagaimana uncover hidden cost of reactive PR dengan cara itu, padahal gitu kan, dengan cara itu agar tidak terjadi suatu kerugian. Ini kan motif utamanya. Kenapa harus cepat dan inovatif itu menghindari harga saham misalnya ketika kita bekerja pada sebuah PR di sebuah perusahaan itu, bagaimana menghindari agar saham perusahaan tersebut itu tidak hancur ataupun rontok gitu kan di bursa saham. Selain itu juga apa ya, penurunan penjualan, kemudian gangguan marketing, kemudian adanya ya reputasi kehancuran itu berada di depan mata. Karena itu, untuk itulah maka diperlukan upaya pencegahan. Pencegahan bagaimana ya, kita akan mendiskusikannya nanti.
Yang pertama itu pencegahan itu ataupun itu kita harus building your digital mode, proactive monitoring and early warning. Jadi seorang akan early warning yang kuat. Jadi semacam seperti ketika ada tsunami misalnya ya. Ketika ada tsunami, maka di situ ada muncul peringatan-peringatan dini. Peringatan dini bukan hanya dikeluarkan BMKG yang disebarkan melalui Twitter dan lain apa X media sosial dan lain sebagainya. Peringatan-peringatan yang apa ya yang efektif itu kan justru ketika adanya model tradisional ya kalau untuk di peringatan dini yang di tsunami itu adanya speaker yang mengeluarkan suara-suara tertentu di masyarakat di sekitar Kemudian koordinasi yang sangat koordinasi yang sangat apa namanya yang sangat kuat gitu kan. Koordinasi yang sangat kuat, koordinasi yang sangat kuat gitu antara kepolisian dan Damkar dan lain sebagainya. Untuk itu kan diperlukan semacam multi platform ya. Oke, jadi kerjasama multi platform yang yang menunjuk yang mengkoordinasikan. Maaf maaf saya sudah ada gangguan sound jadi ini apa ya, diperlukan adanya koordinasi yang matang dan koordinasi yang solid bukan dari berbagai pihak dan bukan hanya elemen PR saja semata yang di situ yang bermain sama seperti di itu ada BMKG yang bermain, di situ ada Badan Koordinasi Penanganan Bencana, di situ ada polisi, di situ ada tentara dan lain sebagainya. Demikian juga dalam sistem monitoring dan early warning. Early warning itu di sini bisa salah satu yang paling umum dan kita bisa menggunakan itu dengan leverage AI untuk analisis sentimen. Jadi analisis sentimen itu dipantau bukan hanya dalam laporan setiap hari, tidak laporan sore, tetapi bisa dilaporkan itu dalam setiap jam. Ini juga punya aplikasi dan juga banyak perusahaan yang menyediakan jasa analisis sentimen tersebut dan itu lebih bersifat real time. Kenapa? Karena mendengarkan atau analisis yang berbasis di media sosial ataupun analisis yang berbasis di media online yang bisa terbit gitu kan setiap detik, setiap menit itu upaya untuk mendengarkan berbagai potensi-potensi ancaman gitu kan sebelum kasus tersebut itu mengalami eskalasi. Kenyataannya itu kan memang diperlukan tentunya sumber daya ya, diperlukan sumber daya PR yang memang standby bukan hanya office hour 9 to 9 to 5 atau tetapi bisa bekerja selama 24 jam dengan shift tertentu untuk memang mengidentifikasi ancaman pesan tersebut. Jadi ketika berada di dunia PR, maka kerjanya bukan hanya dalam hitungan office hour, tetapi bisa dalam hitungan jam di jam-jam tertentu ataupun jam malam ketika ada suatu kasus misalnya maka harus bangun dan bisa berangkat ke kantor dan stay di kantor minimal dengan berbagai teknologi digital itu bisa aktif dan itu terkoordinasi dengan bantuan teknologi digital. Kemudian yang jelas itu selanjutnya itu bagaimana menciptakan protokol komunikasi internal. Jadi protokol ini bisa dikatakan itu sebuah SOP, Standard Operation Protocol. Jadi pembuatan protokol ini dibuat gitu kan secara ketat dan harus diterapkan benar-benar. Jadi protokol ketika ada krisis, ya kan, ketika misalnya terjadi sebuah perusahaan maskapai penerbangan, ketika ada kecelakaan misalnya ya, nah, ya semoga tidak terjadi. Ketika ada kecelakaan pesawat, maka protokol yang bermain itu akan menstandbykan seluruh PR yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian PR juga menjadi pemimpin ataupun pengawas ketika krisis itu terjadi, manajer PR-nya ataupun direktur PR-nya. Dan di situ juga bagaimana bagaimana upaya untuk membangun respon yang cepat gitu kan sebelum memang
alarm krisis tersebut memang sudah berbunyi. Selanjutnya itu adalah bagaimana upaya seorang PR itu make your digital footprint. Jadi bagaimana upaya ketika ada jejak-jejak digital yang ada di media sosial itu bisa dianalisis, jadi bisa dipetakan untuk memahami kerentanan-kerentanan yang ada hingga diperlukan upaya membuat metrik seperti ini loh ancaman-ancamannya, seperti ini loh kerentanan-kerentanan, dan itu dilaporkan kepada stakeholder, dilaporkan kepada atasan untuk bisa melakukan pemetaan yang lebih mendalam, pemetaan yang lebih komprehensif, sehingga pemetaan tersebut bisa menghasilkan suatu terobosan-terobosan dan upaya preventif lainnya. Selanjutnya itu bagaimana solusi yang lain yang bisa dihadirkan. Solusi yang dihadirkan adalah strategic storytelling dan leadership. Strategic storytelling ini menunjukkan bagaimana seorang PR itu harus memiliki storytelling yang baik. Storytelling itu berbeda dengan narasi, berbeda dengan public speaking. Ya. Storytelling ini menjadi sebuah skill yang harus dimiliki oleh seorang PR atau walaupun dari level manager, level director ataupun level officer, bagaimana upaya untuk membangun cerita-cerita yang bersifat positif, bersifat autentik, dan bersifat konstruktif. Ya. Cerita-cerita tersebut tentunya itu kan harus autentik ya, harus value driven consent. Jadi harus berbasis kepada nilai-nilai yang memang direpresentasikan atau merepresentasikan perusahaan dengan tujuan apa, untuk membangun trust dan positif dan membangun citra brand yang positif. Storytelling ini yang paling umum sebenarnya kan ditunjukkan dalam siaran pers atau press release. Tetapi hal yang lainnya itu biasanya juga ditunjukkan kepada posting-postingan di media sosial, postingan ataupun narasi-narasi ataupun cerita-cerita di video yang ditampilkan dan lain sebagainya. Dan storytelling itu bukan hanya dilakukan oleh PR di divisi PR, tetapi juga mulai dari di eksekutif, kemudian para pemimpinnya dengan tujuan apa, sehingga adanya pesan yang tersampaikan kepada publik itu menghasilkan suatu hal ataupun persepsi yang positif. Hal yang tidak perlu yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana menciptakan, ini kalau yang disarankan itu library evergreen positive story. Jadi positive story itu ada evergreen itu kan bagaimana suatu perusahaan itu memiliki knowledge management yang baik untuk menyimpan banyak cerita ya, banyak cerita-cerita yang dikumpulkan dan itu kan disaringkan di media sosial, seperti biasanya itu testimoni ya, kemudian review, kemudian kemudian bisa sukses, bisa membantu, kemudian bagaimana corporate social responsibility itu juga dinamakan. Jadi misalnya ketika suatu perusahaan itu mengalami suatu kasus, maka nilai-nilai positif itu yang ditonjolkan kepada masyarakat. Kemudian ada hal yang lainnya, itu yang pertama itu stimulate to dominate. Bagaimana dalam upaya menghadapi krisis itu sebuah perusahaan, sebuah corporate atau sebuah institusi itu harus selalu tampil depan, ya kan? Selalu tampil di depan, selalu tampil mendominasi informasi yang baik ada di media sosial maupun informasi yang ada di media massa. Kenapa? Jangan sampai misalnya informasi dari korban, informasi dari klien, informasi dari pihak-pihak yang menyerang itu mendominasi media sosial. Karena itu diperlukan suatu simulasi krisis ya kan, dengan tim yang kuat untuk merespon tersebut. Biasanya itu kan dengan mengajak, kalau di dalam PR itu boleh mengajak tim buzzer, boleh mengajak misalnya semua influencer untuk bersuara, boleh mengajak lobby stakeholder dan lain sebagainya. Karena itu kan selain SOP yang tadi, selain skenario yang itu biasanya itu dibikin crisis communication playbook. Jadi itu adalah sebagai buku besar ya kalau di dalam dunia PR itu buku besar yang menjelaskan tentang bagaimana sih
menjelaskan aturan-aturan penanganan krisis, mulai dari pembuatan press release, misalnya pembuatan konten di media sosial, kemudian pidato permintaan minta maaf, misalnya. Selanjutnya itu ada bagaimana mengatur responsibility, tanggung jawab masing-masing peran. Dan jangan lupa juga pre-approved message. Jadi upaya untuk ACC message pesan yang diciptakan itu juga tidak terlalu lama, tidak terlalu tidak terlalu berbelit-belit. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah sering brainstorming ya, antar tim PR dengan stakeholder dan lainnya itu tentang kesuksesan dan kegagalan kasus-kasus gitu kan, kasus-kasus industrial dalam krisis komunikasi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan apa ya, semacam bukan hanya imitasi tetapi upaya untuk belajar dari kesalahan di perusahaan lain ataupun kesuksesan di perusahaan lain seperti itu dalam penanganan krisis. Hal yang selanjutnya itu adalah upaya untuk navigating AI dan deepfake. Kita tahu bahwa AI itu bisa saja menciptakan misinformasi. Deepfake itu kan bisa menciptakan apa ya, tokoh-tokoh tertentu. Kita tahu sudah banyak ya deepfake di mana ada dengan menggunakan apa wajah orang untuk berbicara ini, untuk suara orang untuk berbicara itu. Nah, dan perlunya PR juga menunjukkan upaya dan klarifikasi yang jelas, sehingga diperlukan juga AI itu apa diperlukan juga seorang PR untuk belajar tentang digital forensik ya, digital forensik dan verification tools. Jadi forensik komunikasi itu menjadi bagian yang penting untuk menjelaskan kepada publik bahwa narasi ini salah, narasi itu benar, dan lain sebagainya. Dan tidak dan sangat penting juga bagi seorang PR adalah upaya membudayakan authenticity, apa authenticity dan transparansi. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu mengutamakan informasi yang transparan, ya kan, dan informasi yang autentik sebagai upaya untuk memperkuat gitu kan serangan-serangan digital gitu kan di media sosial. Ada saran yang lebih baik gitu Bang Bobi juga dalam kajian yang pernah dilakukan Juhir yang pernah saya baca itu bahwa upaya proving your pain gitu kan, user proving your pain itu dengan cara memperkuat gitu kan kredibilitas, kemudian selalu menunjukkan exposure kita kepada emotional engagement. Jadi engagement itu bukan hanya sekedar salaman, tetapi dari hati ini bisa diperkuat dengan corporate social responsibility, itu bisa diperkuat dengan pemberian, itu kan banyak pemberian hadiah, giveaway dan lain sebagainya. Dan ada lagi yang menggunakan influencer gitu kan, sehingga public trust-nya itu dimiliki akan semakin kuat dan pesan-pesan yang kita sampaikan juga bisa diterima. Karena apa? Karena bagaimana atau sebuah institusi atau pemerintah itu bisa menciptakan behavior compliance. Jadi itu perusahaan itu menjadi bagian pendukung perilaku manusia ataupun perilaku konsumennya. Itulah merupakan penjelasan saya mengenai krisis PR dan bagaimana kita menavigasikannya, baik dan etika-etika yang bisa kita ataupun bagaimana cara kita menghadapinya. Terima kasih teman-teman atas berbagainya dalam video ini. Menonton video ini jangan lupa kasih kolom komentar gitu kan. Kasih opini di kolom komentar, jangan lupa juga kita bisa saling berkolaborasi. Terima kasih banyak atas menonton video ini. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.